Shalom semuanya, tempat ini maupun yang ada di rumah. Bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau kita bisa beribadah bersama-sama mengangkat tabut perjanjian Allah. Khusus minggu ini keberapa ya? 4 ya. Memang anak-anak muda kita. Tepuk tangan buat anak-anak muda yang melayani. Tadi pagi saya memberikan surat baptis untuk Abi dan Rafael. Dan kesaksian yang luar biasa dari Abi dan Rafael tadi pagi sudah disaksikan oleh mamanya Abi yaitu Ibu Tanti dan mamanya Rafael, Melissa. Sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan yang luar biasa bekerja. Dan itulah yang saya melihat di dalam kekristenan. Kekristenan itu berbeda sekali saudara dengan apapun keyakinan, kepercayaan apapun berbeda. Karena Allah hadir di tengah kita, menyatakan tanda-tandanya. Maka itu kalau Bapak Ibu Saudara melihat satu tanda yang dari Allah, yang dari surga, terus perhatikan tanda itu Bapak Ibu Saudara. Seperti orang Majus. Ketika orang Majus melihat bintang itu, maka orang Majus bergerak terus pada bintang. Nah, rata-rata kita ini mulai mengaburkan tanda. Saya berharap untuk keluarga dari Ibu Tanti, ya, ini Gloria tadi yang memimpin pujian terakhir ini. Gloria ini adiknya Abi. Keluarga ini melihat tanda. Tanda itu adalah bahwa Tuhan benar-benar hadir. Ya, maka itu bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Mujizat itu bukan sekedar hanya spektakuler, kanker sembuh, lumpuh berjalan, bukan. Tanda bagaimana Allah itu bekerja, menyatakan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi pagi. Saya saksikan bagaimana saya melihat tanda tahun 98. Bukan sekedar kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan sekedar itu. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, tanda itu pasti ada. Saya mengalami tahun 98 dibawa oleh Tuhan melihat tanda-tanda. Dari situ saya tahu dan saya tidak pernah goyah bahwa Dia hidup. Amin. Allah hidup, Allah hadir. Itu pribadi. Gak bisa digoyahkan. Siapa yang menyuruh saya sejak tahun 98 sampai hari ini, saya rajin. Dari tahun 98 Bapak Ibu Saudara, kalau saya ibadah selalu 2 kali, pagi dan sore. Siapa yang ngajari saya? Coba, karena saya menemukan tanda. Tanda dari Allah melalui Tuhan Yesus. Siapa yang mengajarin saya? Semua orang pulang, saya enggak pulang saudara. Saya diam duduk di belakang. Tahun 99 itu Bapak Ibu Saudara. Orang rapat gitu ya, saya tidak pulang, saya duduk di belakang. Saya kan seperti orang asing. Orang baru. Siapa yang mengajari saya untuk saya tetap stay, tetap tekun. Doa pagi, siapa yang ngajari saya? Hidup kekristenan saya tidak pernah karena manusia, tapi karena Roh Allah, karena Tuhan Yesus. Tidak pernah karena manusia, saudara. Maka itu saya ajari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah hidup beragama karena orang. Entah karena istri, karena suami, tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus jika Allah tidak menarik orang itu datang kepada Tuhan Yesus. Dan Allah tidak mungkin mendatangi Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin mati saudara. Melalui putranya dia datang. Tanda-tanda yang lain ketika saya harus melewati tahun 99 saya bukan ditipu ya, tapi ya
membawa uang saya gitu aja ya. Sama Kristennya, saya tolong dia. Tapi Tuhan izinkan saya. Waktu itu nilainya juga lumayan tahun segitu. 12 juta loh saudara, itu saya potong rambut masih 4.000 itu. Maksudnya nolong supaya orang Kristen ini kasihan saya, ayo kerjasama sama saya jalan. Tapi hilang saudara. Jadi saudara harus tahu ada tanda. Bukan sekedar tanda itu hanya perkara-perkara tanda kutip ya. Waduh untung, wah, cuan, kalau orang Chinese bilang cuan. Bukan. Justru saya mengalami ujian itu untuk menunjukkan tanda. Di situ saya dilatih Tuhan bahwa Tuhan hadir di tengah untuk menunjukkan dengan tuntunannya, hikmatnya diberikan, ayatnya diberikan. Saya bisa melepaskan pengampunan, sampai hari ini tidak kembali uang. Nilai 12 juta tidak kembali. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya juga sama-sama orang Kristen. Membeli sebuah tanah di daerah Tumpang. Bukan membeli, nyewa 10 tahun saudara. Kalau enggak 20 tahun. Waktu itu saya sewa, waktu itu saya yang mengeluarkan sewa tanahnya mungkin sekitar berapa? 7,5 juta kalau enggak. Di desa saudara. Kemudian bapak yang ajak kerjasama, dia sediakan benih kira-kira 5.000 benih, yaitu pohon sengon. Pikiran saya itu cuma 7 tahun ke depan, ini uang nanti hasil untuk anak-anak saya kuliah untuk semuanya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya tanpa ngecek, ya saya hanya percaya. Tiba-tiba setelah 7 tahun, dia katakan bahwa semuanya tidak berhasil. Ya Bapak saya kasih uang berapa waktu itu? 7 juta mungkin sudah. Tapi di situ saya melihat tanda juga. Saya dilatih Tuhan. Sampai 2005 150 juta. Itu tanda. Tanda penyertaan Tuhan, saudara harus tahu. Dan begitu banyak tanda-tanda, bahkan saya disantet. Sampai hari ini ada kasetnya. Tapi karena hari ini piringan itu CD itu udah enggak musim ya. Saya simpen, saya mau tunjukkan ke Ayub itu ya. Lupa bawa saya. Itu yang nyantet saya kesaksian itu. Masih di Miramar kira-kira 2011 tambah 2 tahun, maybe 2013. Dan akhirnya saya baptis juga. Itu tanda. Ada banyak tanda yang Tuhan tunjukkan. Jadi percaya Tuhan Yesus itu saudara melihat tanda. Terutama kuasanya. Waktu saya pertama kali percaya Tuhan, mertua saya sakit. Masih mertua Kristen tapi belum dalam Tuhan sungguh-sungguh. Saya tumpang tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan sembuh. Padahal itu saya enggak ngerti loh. Masih bayi rohani. Tapi saya percaya kekristenan itu berbeda. Kalau saudara kekristenan hanya percaya Tuhan Yesus, matanya masuk surga tanpa tanda, Anda gagal, tidak kuat saudara. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, kamu mencari aku bukan melihat tanda, tapi karena perutmu kenyang. Itu yang tadi doanya Pak Agus bahwa Tuhan rubah gerejamu. Karena hari ini semua minta maaf saudara, ajaran-ajaran ujungnya juga untuk perut. Kenapa ke gereja? Perutnya supaya tambah gede. Terbukti Aldo itu tambah besar. Do, mana Aldo? Itu dulu ketemu saya itu kecil saudara. Kurus gitu. Begitu dipenuhi roh Allah melembung saudara. Luar biasa ya. Haleluya. Kalau itu bukan karena perut saudara. Karena damce saudara. Ya kalau saya tidak ngerem, bobot saya mimpi 100 bisa. Saya mudah gemuk, mudah kurus. Karena ikut Tuhan itu sudah melihat tanda. Saya bilang 1 kali aja tanda cukup bagi saya Tuhan.
Dan aku akan perhatikan tanda itu sampai Tuhan Yesus datang. Dan aku tidak pernah goyah karena dia hidup, dia nyata. Amin. Tadi pagi saya saksikan rumah kami, saya selalu ada aja tanda itu. Ngusik terus saya setan sama saya. Tiba-tiba kok aneh ini rumah kok bisa ada tanah terus di dalam kamar saya. Kan aneh, rumah kami baru tempati maybe berapa, 1 bulan ya. Kok bisa tanda? Saya diam aja saudara. Nggak ada efek kok sama kami. Sama sekali nggak ada. Tapi kan nggak seneng saya. Nggak seneng tahu saudara begini ada. Beberapa kali ada. Selama berapa lama itu ya. Kok muncul istri saya juga lihat aneh nih. Begitu saya buka ada binatangnya. Kan nggak mungkin kamar bersih kok. Saya cari dari lantai keluar. Mungkin dia keluar sendiri atau gimana. Wah saya udah mikir wah ini kiriman ini. Ya. Ngapain orang ngirim saya? Ngirim nasi kuning kan lebih bagus. Ngirim kok tanah kuburan. Haleluya. Tapi bagi orang percaya itu tanda. Langsung saya urapi rumah sampai hari ini tidak keluar. Amin. Tuhan selalu memberikan tanda. Bagi kita itu cukup. Amin. Hiduplah dengan tanda itu. Tidak goyah. Karena memang Allah itu hidup. Makanya dalam kekristenan itu bukan teori tapi ngelakoni. Saya diajar mulai tahun 98 itu ngelakoni. Karena saya bersyukur saya kumpul dengan banyak paranormal. Saya pun masuk dalam hal-hal spiritual zaman dulu ngelakoni. Di dalam kegiatan tanda kutip roh itu nggak ada teori tapi ngelakoni. Ketika surah ngelakoni, tirakat, puasa, rajin, muncul sesuatu yang spirit. Makanya di dalam Kristenan sama. Itu yang membuat saya itu didasari oleh satu pengalaman yang mungkin sebetulnya bagi Tuhan itu nggak benar kalau saya kumpul paranormal. Tapi saya nggak ngerti kebenaran. Mama saya sakit kanker otak, ya saya carinya paranormal. Keliling sudah saudara. Semua masalah saya mesti saya punya, kalau orang Chinese bilang guamiah. Pergantian tahun ya saya pasti itu cari ciswa, pasti. Saya punya guru-guru ciswa. Ciswa itu menolak balak, menolak kutuk. Tahun ini tahun apa ini? Kelinci ya. Udah yang teman-teman kita tahun kelinci itu. Ya. Dulu tahun kelinci, saya jiong sama apa? Kalau kelinci itu jiongnya apa? Saudara harus tahu, yang sio-sio kelinci itu jiongnya dengan apa? Apa yang jiong dengan kelinci, jiong itu ngelawan saudara. Tapi ketika saya sudah percaya Tuhan Yesus, tahun kelinci, ya kelincinya saya bikin sate kelinci dong. Haleluya. Amin. Ya Pak, siapa namanya Pak? Pak Guntur. Wah, haleluya. Habis ini dikasih api, badai, pertobatan, melawat melalui Pak Guntur, meledek. Amin ya. Jadi Bapak Ibu Saudara penting sekali tanda itu. Kalau saudara mengerti hal ini, maka Bapak Ibu Saudara akan bergerak dalam kekristenan yang sejati. Gak ada mundur. Sejak tahun 98 sampai hari ini, saya tidak pernah loyo dalam kekristenan saya. Kenapa saudara? Karena Yesus Kristus hidup. Saya berani nebus orang loh saudara. Nebus artinya gini, anak muda. Waktu itu dia dikuasai dengan pengajaran sesat. Orang tuanya datang ke saya. Anak ini dari yang rajin pemuda sampai akhirnya meninggalkan dan aneh. Karena menemukan koko rohani. Tapi ngajarnya ngajar ngawur ini. Saya panggil, saya ajak makan, saya ajak ngobrol. Dia panggil saya waktu itu zaman itu sebelum tahun 2011 ya. Dia panggil saya Kofeb. Ya Pak Kofeb, gimana kamu? Kenapa kamu gak pernah kelihatan di pemuda juga? Ya saya ikut ini. Kenapa enggak kamu lepaskan? Kamu tahu itu gak benar. Saya takut kutuknya. Karena kami dikutuk. Oke, salaman sama saya. Semua kutuk yang ada di dalammu. Oleh karena ajaran itu aku yang tanggung. Lepas saudara.
Siapa di sini berani nanggung kutuk orang? Kenapa saya berani? Karena saya punya salib. Segala kutuk sudah ada di salib Yesus Kristus Tuhan. Salib itu ada dalam diri saudara. Kalau saudara berani berkata, semua kutuk saya yang tanggung, saya ambil, saudara selesai. Pak Febi kok enggak takut? Enggak, karena saya punya salib. Salib is enough. Semua di kayu salib sudah selesai. Saudara mau pakai susu, saudara mau pakai opo-opo, jimat, sudah ditanam, minum apa saya minum semuanya saudara. Tapi ketika saya bertemu Tuhan Yesus, tanpa doa pelepasan saya katakan, selesai semua. Darah Tuhan Yesus menyucikan kita, kuasanya bekerja di dalam kita. Gitu. Apalagi rumah-rumah angker, kasih sayang, gak usah dijual. Kalau dijual murah-murah aja, biar kita yang masuk. Itu Kristen. Yang mengerti katakan amin. Saya akan lanjutkan. Walaupun saya harus berbicara, ini penting karena di depan ini, kalau saudara belum memahami hal ini, saudara sering goyah. Tanda itu penting. Sebagaimana Ayub ini. Ayub, dia melihat bagaimana tanda itu ada. Dan Ayub menjadi seorang yang dibanggakan Tuhan. Nanti ikuti yang ibadah pagi, saya khotbah ya, dengan judul Menjadi Kebanggaan Allah yang seri 1. Itu menceritakan Ayub 1. Tuhan memanggil iblis. Iblis, kamu lihat gak hambaku Ayub? Tidak ada seorang pun yang seperti dia. Saudara, ini yang kita mau bahas. Menjadi kebanggaan Tuhan. Nah, apa yang dilakukan Ayub Bapak Ibu Saudara? Ayub itu takut Tuhan. Ayub itu hidupnya saleh, jujur, tidak berbuat kejahatan. Anaknya 10, laki-laki 7, perempuan 3. Zaman ya orang-orang Yahudi itu sama dengan Chinese, laki-laki yang nomor 1. Ya, perempuan 3 tidak terlalu diperhatikan. Setiap hari 7 anak laki giliran dari nomor 1 sampai 7 persis semunggi. Semunggi. Seminggu pesta terus saudara, mabuk semua. 3 anak perempuannya diajak juga. Setiap malam, ya. Setiap pagi setelah Ayub kan ngelihat ini pesta anaknya. Ayub kaya raya saudara, sangat kaya. Melebihi orang-orang pada masa itu di sebelah timur. Setiap pagi Ayub membangun mezbah. Mimpi dia bangun jam 3 pagi. Lihat Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya katakan dicari orang tua yang mau berdiri bagi keselamatan anak-anaknya. Dan Ayub membangun mezbah. Tidak mudah membangun mezbah, dia harus menyembelih. Dan dia punya ribuan ekor lembu. Karyawannya ratusan saudara. Dia harus mempersembahkan korban. Dia katakan jangan-jangan anakku berbuat yang tidak benar. Jadi Ayub setiap pagi dia memintakan pengampunan, dia sujud. Bapak Ibu Saudara, ada 2 pribadi yang melihat Ayub. 1 Allah Bapa, kedua setan. Makanya sebetulnya ada 1 lagi yaitu malaikat. Malaikat itu ada di sekitar kita. Terutama anak-anak. Ya, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Itu ada malaikat semua. Bayi-bayi yang disable itu. Mereka yang ada kelainan, ada malaikat semua di sana. Malaikat memandang kepada Allah. Jadi sebetulnya malaikat di sekitar kita itu juga memperhatikan. Kalau Bapak Ibu Saudara hidup, Bapak Ibu Saudara terarah kepada tanda ilahi. Saya yakin setiap Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti punya tanda. Mungkin tidak spektakuler seperti yang saya katakan. Tapi tiba-tiba saudara sebagaimana Rafael
Ada tandanya. Mungkin orang melihat tanda, ya biasalah. Loh, tidak biasa itu. Biasanya hanya kuat duduk 15 menit. Tapi ketika di tempat ini, saya melihat dari tempat ini, Rafael angkat tangan. Ketika saya baptis, kemudian mamanya cerita, Rafael ya tanya, Ma, katanya mama sama ibu, saya tidak kuat duduk lama. Kok aneh ya Ma ya? Lihat saudara, Tuhan selalu memberi tanda. Mungkin bagi orang sederhana, tapi yang sederhana dari surga itu yang terbesar. Terus apalagi? Gitu loh saudara. Apalagi yang mesti Tuhan mau ngomong buat kita. Bahkan sampai orang kaya yang masuk neraka. Ketika Lazarus si miskin dan orang kaya. Lazarus borokan. Kemudian Lazarus mati. Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya ada di neraka. Orang kaya bilang gini, Bapak Abraham, tolong Bapak Abraham, tolong dong kasih air dikit nih, haus nih. Oh gak bisa. Kamu udah di dunia ini udah hidupmu udah enak. Lazarus ini miskin. Dan di antara kita nggak ada jembatan yang bisa menghubungkan, nggak bisa. Ya udah di keluargaku masih punya 5, saudaraku 5. Tolong kasih tahu supaya mereka nggak masuk neraka. Saudara, pertobatan kalau di neraka udah percuma loh, saudara. Makanya sore hari ini sebelum masuk neraka kita bertobat, ngomong, amin. Ya. Jangan ngomongnya nanti udah masuk, waduh repot. Tolong kasih keluargaku, kasih kabar keluargaku. Kirim orang yang mati untuk bangkit. Bayangin. Minta tanda yang spektakuler. Toh. Nanti kalau keluargaku lihat, yang mati bangkit ngomong, hei jangan masuk neraka, di neraka begini, baru percaya. No. Abraham bilang tidak. Ada kesaksian Musa dalam hidup mereka. Gak bisa saudara. Banyak orang kan pengennya begitu. Mau tanda apa lagi gitu loh. Tanda Musa, firman itu cukup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Ayub, dia mengerti bagaimana kehidupan anak-anaknya. Dan Ayub mempersembahkan korban. Iblis tahu semua yang dilakukan. Malaikat tahu. Yang ditanya kenapa bukan malaikat. Anak-anak Allah itu maybe malaikatnya. Karena yang datang itu ada anak-anak Allah, iblis juga datang. Dan di hadapan Allah. Tapi Allah tanyanya sama setan. Setan, kamu perhatiin gak hambaku Ayub itu? Gak ada orang kayak dia. Yang begitu saleh. Kesalehan saudara dinilai siapa? Manusia atau Tuhan? Tuhan. Bukan manusia. Kejujuran saudara dinilai siapa? Tuhan, bukan manusia. Makanya kalau manusia aja bilang kamu gak jujur, ya berat. Amin. Kalau manusia saja bilang saudara tidak jujur, nggak bisa dipercaya, ya beratlah. Dia menjauhi kejahatan. Dan iblis berkata, ya karena kamu melindungi, memberikan pagar perlindungan, angkat pagar itu. Dan kamu memberkati setiap usahanya. Bapak Ibu Saudara, iblis itu memberi alasan. Ya karena kamu berkati, habiskan itu berkat. Dia akan kutuk engkau. Apa yang dilakukan Allah? Monggo silakan. Aku berikan kuasanya dalam tanganmu. Saudara dengar ya. Tidak ada seorang pun yang bisa nembus benteng Allah dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun bisa menipu saudara. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, tidak ada seorang pun bisa menipu. Tetapi kalau Tuhan buka pintu, Anda tertipu. Di situ ada tanda Tuhan hadir dalam hidupmu. Ucapkan syukur, berikan persembahan terbaik, maka engkau akan melihat kuasanya bekerja. Itu iman. Saudara harus yakin kalau orang percaya itu terlindungi banget.
Tapi kalau Tuhan izinkan, buka pintunya, habiskan hartanya. Saudara, dalam masa 1 hari, semua habis saudara. Mulai dari ternaknya, sampai terakhir anak-anaknya, mati semua. Itu di Ayub 1 ya. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia sujud menyembah. Ini loh saudara yang kita harus perhatikan. Dia sujud menyembah. Kenapa dia bisa sujud menyembah? Karena dia tiap hari membangun hubungan dengan Allah. Dia katakan, aku datang telanjang, aku pulang telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Lihat saudara. Sampai di sini, ini Ayub 1 saudara. Allah itu masih ketemu sama setan lagi. Tolong buka Ayub 2. Allah masih ngomong, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. 2. Maka bertanya Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Terus firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ditanya lagi 2 kali saudara. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian apa saudara? Saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam apa? Kesalehannya. Meskipun, ini kan kejadian setelah hancur semua. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa apa? Alasan. Itu siapa? Aku itu, Allah. Makanya saya terlalu percaya, sejak saya percaya Tuhan Yesus, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak mungkin lepas daripada kendali Tuhan. Jangan takut. Kalau anaknya saja dikorbankan, apalagi soal persoalan duniawi, bahkan mati pun Anda tetap ada di tangan Tuhan Yesus. Asal saudara teguh. Amin. Aku melawan dia. Siapa yang membuat Firaun keras? Tuhan. Tuhan itu yang membuat 10 tulah itu. Supaya mereka melihat tanda bahwa Allah itu hadir saudara. Allah itu benar-benar nyata. Hanya bagi orang percaya. Makanya luar biasa. Hanya dalam kekristenan kita disebut believers. Cek pengajaran lain, cek keyakinan lain. Tidak ada orang disebut believers atau percaya. Hanya orang Kristen disebut orang percaya. Berbanggalah jadi Kristen. Saudara-saudara percaya bahwa Allah itu hidup. Nyata. Next. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Kulit ganti kulit. Kenapa iblis ngomong gini? Dia udah habisin hartanya. Anak-anak yang dia kasih, yang dia doakan tiap hari. Ya, nanti lengkapnya dengerin ya di khotbah yang pagi. Udah didoain tiap hari tapi mati semua saudara. Tapi ketika itu Ayub tidak berdosa. Dia tidak mengutuki Allah. Jadi iblis datang lagi. Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Wah, lihat saudara. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Bapak ibu saudara, izinkan sore hari ini pulang dari tempat ini Allah bangga atas saudara. Allah memamparkan saudara kepada setan karena Allah percaya. Meskipun apapun terjadi dalam hidupmu, engkau tetap menjadi penyembah yang benar. Engkau tetap rajin ibadah, engkau tetap melayani apapun terjadi. Makanya saya bilang sama Bu Lingling, ada ndak pendeta doa, hancurkan gereja ini? Tidak ada yang berani. Saya bilang, Tuhan, kalau gereja ini tidak benar, habiskan, saya bilang. Itu doa saya sudah mulai lama, saudara. Buat apa saya melayani kayak munafik semuanya, buat apa? Makanya teman-teman yang sama-sama saya tolong ya. Tuhan itu saksimu.
Yang di belakang itu Tuhan tahu kok kamu sedang main HP atau enggak, tahu semua. Kamu jangan main-main loh ya, saya kasih tahu. Semua lah saudara. Tuhan tahu kok. Jangan permainkan Tuhan. Kalau saya sudah doa, hancurin Tuhan. Tuhan tuh enggak terima loh tempatnya diheboh-heboh. Hancur hidupmu. Tapi kalau engkau dikasih Tuhan, tangannya turun atasmu untuk menghancurkan, tapi dia akan balut saudara, sembuhkan saudara, asal kamu bertobat. Tepuk tangan. Saya tahu kok siapa orang-orang yang sungguh-sungguh. Sekali lagi loh, pelayan-pelayan jangan main-main loh. Makanya saya bersyukur jadi orang yang tanda kutip kasar. Saya kasar orangnya saudara. Khususnya di atas mimbar. Tapi di bawah saya tidak. Saya lembut. Zaman dulu saudara, masih menghadap sana. Ada anak muda datang, ngobrol dua-dua. Saya tegur di depan jemaat. Hari itu keluar sampai satu keluarga keluar. Saya bilang, ngapain kamu datang ke sini? Kamu tidak menghormati Tuhan. Siapa namamu? Bapak ibu saudara, kenapa saya lakukan itu? Mungkin saya dibenci, tapi Allahku tahu bahwa aku ingin dia selamat. Mungkin dia ada di gereja lain, tapi saya percaya apa yang saya sampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Itu akan menjadi pelajaran buat dia. Barusan sini papanya meninggal. Katakan amin. Janganlah, misal, apalagi orang-orang yang dekat sama saya. Jangan. Saya selalu berkata gini, hakimnya ada Tuhan. Antara aku dan kamu, dia hakim. Ayo. Makanya saya suka serius di sini Pak, Bu. Ya. Kalau ada orang tidak serius, saya cuma doa Tuhan. Biarkan mereka melihat Tuhan. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Hampir seluruh jemaat yang saya gembalakan 99% mereka sungguh-sungguh sama Tuhan. Maybe 1% aja sing balelo, sing ndablek terus. Karena saya masih berdiri di depan mereka. Tapi one day saya akan berkata, Tuhan, aku angkat tangan. Lakukan sesuatu. Amin. Kalau saya dipakai Tuhan untuk berbicara dengan mamanya Gloria, ibu bawa anakmu datang, saya baptis, tanda terjadi. Apakah saya juga tidak bisa berkata kepada Bapa, Tuhan aku serahkan orang ini. Katakan amin. Kenapa saya harus lakukan ini? Supaya orang Kristen tahu bahwa gereja itu roh. Di sini ada Tuhan. You jangan main-main sama Tuhan. Bertobat sungguh. Tidak dulu. Puas-puasin dulu. Kalau saudara dipilih, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Seperti saya. Sampai mati, kita tetap ikut Tuhan Yesus. Ya Pak Guntur. Bakar. Itu Pak. Tuhan Yesus tidak pernah bawa agama Kristen, saya kasih tahu. Tuhan Yesus tidak pernah bawa agama. Agama Tuhan Yesus apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Di sini saya katakan kepada orang-orang, saya bukan Kristen Pak. Terus Bapak apa? Saya pengikut Isa Al-Masih. Saya pengikut Kristus. Sama seperti Ayub. Kita akan menghadapi nanti ujian itu. Anda ikut agama atau ikut pribadi? Kalau saudara ikut agama, saudara menista agama itu. Dengan tanpa sadar sikap-sikap saudara dalam ibadah. Kamu main HP, kamu sedang apa itu? Game lah. Saudara hati-hati saya katakan. Malaikat Tuhan ada di sekitarmu. Dan dia catat saudara. Makanya anak-anak muda lihat aja saudara. Bandingkan anak-anak muda yang saya ajar. Tidak ada satupun yang tidak serius. Bahkan anak sekolah minggu di tempat ini, mereka nggak mau ikut sekolah minggu, suka di umum. Karena mereka melihat Tuhan Yesus hadir dan berbicara kepada mereka. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita.
Yang main HP, yang masih mikir lain, bertobat ya. Minta ampun dulu. Tolong kasih waktu 1 jam untuk bertobat. Jangan ya. Saya mengasihi saudara. Mata saya ini melihat kemana-mana. Amin. Jangan, saya bilang. Next. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Artinya apa? Ujian kedua, ujian pertama kekayaannya dihabisin. But, dia nggak ngutuk Tuhan. Teruji. Ayub bukan ikut agama, tapi ikut pribadi. Iblis bilang, ya biasalah kalau cuman harta. Kasih sakit penyakit. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Nah sekarang saya kasih tahu juga, hidup kita ini ada dalam kendali Tuhan. Amin. Memang ada sakit itu yang karena ya masuk angin, ada sakit ya karena hal tertentu salah makan. Tapi ada sakit-sakit yang memang itu satu pembentukan Tuhan. Tuhan yang buka pintu itu saudara. Tidak usah takut. Meskipun kanker lah, tumor lah, uji-uji apalagi, panu, tidak usah takut. Lakukan yang terbaik, minta hikmat Tuhan. Amin. Kita tetap setia. Sampai mati kita tetap setia. Tubuh boleh sakit, roh tidak pernah sakit. Jiwa kita tidak pernah sakit. Kita tetap menyembah Tuhan dalam segala hal. Saya selalu bilang dengan Bu Widi. Bu Widi itu anggota jemaat tempat ini. Juga pendoa. Kanker, stadiumnya sudah 4 saudara. Ini membusuk, saya bilang ibu tubuhmu boleh kanker, rohmu tidak pernah kanker. Saya paksa dia saudara. Kalau sudah telepon mulai ngeluh, saya marahi dia. Bangkitkan rohmu. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Harusnya kamu mengajar, tapi kenapa kamu sampai hari diajar? Ukuran kekristenanmu seberapa? Oh, kok tambah di sana ini aku Pak Feby. Saya enggak suka, dia ikut saya lama. Ikut lama tapi ngomong seperti anak-anak. Berarti selama ini kamu berdoa tapi rohmu masih kerdil, saya bilang. Iya ku. Kalau manggil saya kan ku. Iya ku. Semangat, saya bilang. Tujuh. Tolong Pak Musik. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Saya mau tanya saudara, siapa Ayub ini? Orang yang dibanggakan Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan. Dilindungi Tuhan. Tapi hari itu saudara, hancur hidupnya. Kalau saudara tidak melihat tanda, kehancuran membuat kamu murtad. Kalau kamu tidak melihat tanda ekonomimu hancur, kamu tidak akan pernah taat dan setia. Karena selama ini kamu ibadah hanya cari ekonomi. Kalau saudara sudah melihat tanda Tuhan itu nyata, meskipun sakit saudara, kamu tidak akan pernah kendor. Saya pernah kena COVID, saya sudah kasih tahu toh. Nyembah aja tidak bisa. Dengan apa saya menyembah Tuhan? Maka pujian tadi yang dinyanyikan Gloria itu saya ciptakan pada the last minute ketika ulang tahun gereja ini. Waktu saya main keyboard muncul itu lagu. Saudara, kalau saudara melihat tanda apapun yang terjadi atas hidupmu, bahkan sakit pun saya sudah janji Tuhan. Selama saya masih bisa jalan, saya tidak akan pernah absen. Saudara tahu kelemahan saya, kan saya nggak buka. Setiap orang punya kelemahan. Sedang mau berkati nikah, mata tiba-tiba buram. Pusing kepala. Apa yang saya lakukan? Makanya kalau jemaat alasan inilah, itulah, inilah. Saya ini ngelakoni saudara. Saya udah komitmen. Kecuali saya katakan itu, saya jalan gitu kemudian karena murus keluar ya kan ganggu orang. Anda menyembah yang sana pingsan. Nah, saya dulu pernah waktu masih
SMP saya kan suka karateka. SD, kelas SD pakai baju karateka saudara. SD itu saya kelas 5-6. Kan seneng, mulai kecil saya latihan karate. Dikasih sabuk ujian saudara. Bukan, penampilan waktu itu, perform. Nah kan anak kecil ya saya, tapi saya ingat di memori saya. Mules saudara saya. Mules sekali. Udah masih kecil ya bingung, biasanya mama yang juga maaf ya nyeboin gitu. Jadi waktu itu saya ingat di tengah kerumahan waktu itu di SD di Panderman itu, saya SD-nya sana. Oh tahun berapa itu saudara? Jadi saya cepat lari ke kamar mandi dan gak ngerti wis pokoknya pelepasan. Sak celana dalamku sekali saudara. Bingung tuh anak masih kecil. Loh saya ingat itu aneh. Dan sedang pakaian karateka saudara tahu, kombor toh. Jadi saya pakai begini wis pokoknya lega wis itu. Tapi bingung saya, maaf ya. Ya itu keluar. Jadi memang saya tahu saudara, saya ngalami kecepatan. Kecepatan apapun tidak akan pernah menang. Mau jet sekalipun ya. Maaf saudara ya. Dengan istilah kita sih, istilah orang Malang ya. Kalau orang Jakarta enggak ngerti mungkin. Maaf ya. Cerit itu loh enggak bisa dah. Itu kecerit ya itu. Itu enggak bisa. Enggak bisa ngalahkan itu. Kecepatan supersonik. Baru mau duduk sudah duluan. Jet itu belum starter dia sudah keluar. Jadi kalau saya teka-teki, ayo. Apa yang tercepat di dunia? Bingung orang. Jet kalah. Concorde kalah. Kereta api tercepat kalah. Apa? Saya bilang, ceret. Wah tertawa. Jadi saudara tahu. Itu saya bingung ya gimana caranya. Saya bingung semua. Minta maaf sampai celana dalam saya nggak bisa karena harus sudah kotor. Saya taruh di bak saudara. Nah saya mikir waduh lah orang nanti yang datang itu gimana? Waktu kecil saudara. Tapi kok Roh Kudus ingatkan ya. Tepuk tangan buat Roh Kudus itu. Itu berapa puluh tahun loh saudara. Akhirnya saya itu duduk saudara. Saya sabui kan lega. Maaf ya tanpa celana dalam. Tapi kan masih kecil. Tidak apa-apa. Haleluya. Saya duduk semua saudara bau. Loh, mereka bilang gini, orang Malang ngomongin gini, Bang Bopo. Loh, saya sendiri ya gak tahu, ternyata ini saya kena pakaian karate. Lah sabuk saya kan kuning. Jadi tidak kelihatan, saya duduk, semua kok pada bingung, saya juga mampu. Loh, kok mampu? Saya nggak tahu bau apa ini. Saya lihat, oh iya Tuhan, di pakaian karate saya. Makanya saya kan tadi bilang, saudara menyembah ini murus ya, yang belakang pingsan ingat saya. Ya itu semua. Jadi saya cepat-cepat pingin dan akhirnya tampil tetap tapi cepat pulang lega saudara. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi di kamar mandi itu. Karena itu celana dalam saya sampai hari ini nggak tahu ada apa enggak itu Pak Kebun ini sopo. Wah itu pengalaman saudara. Saya berharap saudara pulang dari tempat ini ditanya khotbahnya Pak Febi apa. Jangan ngomong yang saya cerita. Kita menjadi orang yang dibanggakan Tuhan, katakan amin. Oke, saya tutup ya. Next, saya tutup. Yuk. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala dipunyainya ganti nyawanya. Tapi ulurkan tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Lihat, iblis terlalu yakin, materi udah menang dia, sakit penyakit. Ngutuki enggak? Nah perhatikan ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil apa saudara? Ini udah habis tuh, melarat loh ya, gak punya uang. Dia mengambil yang namanya beling untuk menggaruk-garuk badannya sampai duduk di tengah-tengah abu.
Maka berkatalah istrinya kepadanya. Nah ini Ayub mulai diuji. Anak-anak harta sudah meninggal, sudah nggak ada. Sakit penyakit, satu lagi orang yang dia kawini. Hati-hati. Saudara, orang terdekat saudara siapa? Tuhan bisa pakai mereka. Istrinya berkata apa? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Berarti perhatikan saudara, siapa yang berdiri di rumah itu? Hanya Ayub seorang. Makanya orang kalau melihat tanda ya saudara, kamu tidak akan dipengaruhi oleh siapapun. Tidak bisa. Kamu ikut Tuhan bukan karena istrimu, bukan karena suamimu, bukan karena anakmu, bukan karena cucumu. Tapi karena Allah yang memilih saudara oleh Roh Kudus. Meskipun kamu disakiti, mau dipecemong, gak apa-apa. Istrinya udah marah, kutukilah Allahmu dan matilah. Lihat saudara, Ayub Ayub. Jadi Tuhan itu bangga banget loh. Diuji sama orang yang paling dekat. Diuji sama sakit penyakit. Diuji sama harta, kematian anak-anaknya. Ayat 10, perhatikan apa jawab Ayub. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Wah saudara, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Tetapi tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tepuk tangan. Mari kita belajar kalau saudara mau dibanggakan oleh Allah. Hatimu di mana? Tuhan itu berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Di mana hartamu saudara? Anak. Saya mengasihi anak-anak dan cucu saya. Tapi saya tidak punya harta di sana. Di mana harta saya? Di istri saya. Gereja ini harta saya. Pelayanan harta saya. Wong saya doanya hancurkan kok saudara. Kalau memang tidak berkenan, hancurkan pelayanan saya semua. Buat apa saya munafik di hadapan Tuhan? Saya bilang sama istri saya ini pribadi kan kalau ditantang saudara, saya hancur niat saya. Semakin saya ditekan saudara, saya semakin nekat. Karena saya tahu, saya nggak main-main. Sebab ketika saya mau hancur di hadapan Tuhan, justru Tuhan berkenan. Amin. Sebab ikut Tuhan itu tidak ada yang ditutupi. Itu udah janji saya. Makanya Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja? Lihat saudara. Hati kita itu di mana? Itu menentukan. Kalau hati kita hanya kepada Tuhan sebagaimana surat Mazmur berkata, siapakah yang kumiliki di bumi dan di surga? Tiada yang kau ingini di bumi dan di surga, hanya Engkau. Kalau saudara sudah bisa bilang gini, lulus kamu. Apapun yang terjadi, saudara tidak akan pernah goyah. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang takut kehilangan, dia kehilangan. Tapi yang barang siapa tidak takut karena aku, dia akan memperolehnya. Sampai hari ini saya ada, itu karena anugerah Tuhan. Saya yakin saudara, kalau saya doa Tuhan hancurkan tempat ini. Kalau tempat ini kotor, jinah, najis, pelayanan di sini kotor tidak berkenan. Hancurkan. Saya tahu Tuhan memberi yang terbaik. Saya tahu Tuhan tahu hati saya. Bukan ada pada pelayanan, bukan pada gereja, bukan pada semua yang terindah. Tapi hanya kepada Yesus Tuhan, kepada Allah, selesai. Maka itu kalau saudara mau tahu cara kepemimpinan saya, disinilah kepemimpinan saya. Karena itulah yang Tuhan suka. Nah, saya tidak segan-segan saudara marah dengan jemaat. Orang kalau dengar khotbah saya, ini Ling ini sering dikomplaini orang. Kalau ngomong gendeng pendetamu, gila pendetamu. Mari kita berhadapan di hadapan Tuhan Yesus aja, hakimnya Dia. Saya tidak urusan sama kamu. Saya lakukan apa yang benar.
Amin. Dan saya berdoa melalui khotbah malam hari ini, pagi dan sore, saudara menjadi orang yang dibanggakan. Nanti saudara akan lihat gimana Tuhan bekerja. Seperti Ayub, tidak pernah keluar dari mulutnya. Kalau saudara baca Ayub 24, di sana saudara mengetahui. Ayub berkata, hari ini aku mengenal dia bukan kata orang, tetapi aku ngalami Tuhan. Ayub menerima double portion blessing. Diberkati Tuhan 2 kali lipat, dia mendapat semuanya. Itu bukan berarti kemudian, oh gitu ya Pak, kita diuji tahan supaya kita nanti diberkati tambah lagi. No, saya nggak ada tujuan itu. Saya nggak ada hubungannya sama itu. Beda. Sampai hari ini uang saya yang diambil orang tidak ada satupun kembali. Yang 150 juta tahun 2005 kalau diukur emas itu 1 kilo. 1 kilo emas itu kalau saya pegang hari ini diuangkan itu 1 kilo kalikan 900 ribu berarti berapa? Hampir 1 M. Tapi sampai hari ini tidak kembali. Tapi saya hanya berkata, Tuhan, hartaku hanya Engkau, Yesus Tuhan. Aku tidak pernah menginginkan itu sama sekali. Aku cuma sujud menyembah Engkau Allah Bapa di surga. Katakan amin. Saya undang bagi berdiri. Oh repasyekara, buka dua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kiara pasyekara apa-apa, jadikan orang yang dibanggai Tuhan. Mungkin khotbah saya tidak baik, saya tidak bisa menyusun kata-kata yang baik. Tapi biar Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati saudara pulang dari tempat ini. Engkau berkata, Tuhan, hanya Engkaulah hartaku yang terindah. Mari sebelum kita pulang, pujian yang saya ciptakan ini mari jadilah doa saudara. Ku tak menyangka hidupku sekarang tak ku bayangkan kehadiranmu nyata di hidupku, semua karena anugerahmu. Bisa angkat tanganmu bersama saya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku balas kebaikanmu bagiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan. Dengar Bapak Ibu Saudara, ada hal yang membanggakan Allah kepada pribadi Ayub. Memang Ayub saleh, jujur, dia tidak berbuat jahat. Tapi ujian itu membuktikan bahwa kesalehannya nyata di hadapan Tuhan. Dari apa yang dia pahami tentang hidupnya di hadapan Allah. Penting sekali saudara, engkau mesti paham hidupmu di hadapan Allah. Sekali lagi, engkau mesti paham sesuai firman. Kalau engkau gak paham, gak bisa alami ini. Makanya penting sekali saudara membaca Alkitab. Dan Allah melihat bahwa Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dia nggak komplain, dia nggak nuduh Allah karena dia kenal Allah, kenallah Tuhan. Bukan dengan cara kamu mengenal, tapi sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Tuhan bangga. Ujian yang kedua,
Dan Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Saudara, ini pengenalan. Apa kita masih mau menerima yang baik dari Allah saja? Kita nggak mau menerima yang buruk. Siapa yang bisa berkata mau menerima dari Allah yang baik dan buruk? Berarti dia percaya bahwa yang buruk pun diizinkan dalam hidupmu. Itu dari Allah. Kalau Tuhan yang mengatur semua, mana mungkin kita protes? Bagian kita orang percaya apa? Sujud menyembah. Tuhan, aku percaya destiniku ada di tangan-Mu Tuhan. Aku percaya segala sesuatu di tangan Tuhan dijadikan indah pada waktunya. Aku terlalu percaya keluargaku semuanya. Bahkan Daud berkata, sejak aku muda sampai aku tua, tidak pernah aku melihat hidup orang benar, anak cucunya minta-minta dan ditinggalkan Tuhan. Tidak pernah. Terima kasih. Mungkin selama ini ada yang komplain, Tuhan kenapa hidupku begini? Malam hari ini mari saudara, jaga hatimu bersama saya. Kita tetap menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan